laju deforestasi turun signifikan terendah dalam 20 tahun terakhir. Deforestasi di Provinsi Kaya Hutan cenderung tetap tinggi dia, dan kalau secara tren panjang dia meninggi gitu ya. Provinsi Kaya Hutan dia turun dan habis. Di sini saya akan menjelaskan apa itu pengertian dari deforestasi hutan. Deforestasi hutan ini ada proses pengurangan atau hilangnya hutan secara permanen yang disebabkan oleh aktivitas manusia maupun faktor alam. Deforestasi menunjukkan pada hilangnya tutupan hutan yang terjadi ketika lahan hutan diubah menjadi penggunaan lain seperti pertanian, pemukiman, atau industri. Proses ini tidak hanya mencakup penebangan hutan, tetapi juga deklarasi ekosistem yang mendukung keanekaragaman hayati. Oke, di sini juga ada penyebab utama deforestasi di Indonesia. Yang pertama itu ada eksploitasi perkebunan. Pembukaan lahan untuk perkebunan kelapa sawit di tanaman industri menjadi salah satu penyebab utama deforestasi. Perluasan lahan pertanian khususnya untuk pertanian komersial skala besar seperti kedelai, kelapa sawit, dan peternakan sapi merupakan salah satu penyebab utama deforestasi di seluruh dunia. Lalu yang kedua ada penebangan. Penebangan kayu dan produk kayu, baik legal maupun ilegal, berkontribusi terhadap deforestasi, khususnya di hutan-hutan tropis. Penebangan efisien dan penebangan habis adalah praktis umum yang dapat menyebabkan hilangnya hutan secara luas. Ketiga, ada pembangunan infrastruktur. Pembangunan jalan raya, bendungan, dan proyek infrastruktur lainnya seringkali memerlukan pembukaan kawasan hutan yang luas, sehingga menyebabkan deforestasi dan fragmentasi habitat. Kegiatan penambangan, eksplorasi dan penambangan sumber daya alam juga menyebabkan kerusakan luas baik hutan, eksplorasi mineral, dan sumber daya seperti emas, batu bara, minyak, dan mengakibatkan pengundulan hutan dan kerusakan eksplorasi, terutama di wilayah yang kaya akan keanekaragaman hayati. Politik teori menekankan pentingnya desentralisasi dan pemberdayaan masyarakat lokal, yang dimana sejalan dengan prinsip kerakyatan dalam Pancasila. Selain itu, kolaborasi dengan lembaga swadaya masyarakat atau LSM dan akademisi dapat memperkuat upaya konservasi hutan. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia mengharuskan adanya distribusi sumber daya yang adil dan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat. Dalam konteks deforestasi, upaya untuk menegakkan keadilan berarti memastikan bahwa keuntungan ekonomi dari ekspansi perkebunan tidak hanya dinikmati oleh segelintir pihak, namun juga memberikan manfaat yang adil bagi masyarakat lokal dan menjaga kelestarian lingkungan. Di sini ada dampak deforestasi hutan terhadap perubahan sosial dan ekonomi di berbagai daerah. Yang pertama, ada hilangnya mata pencaharian. Masyarakat yang bergantung pada hasil hutan seperti kayu dan pertanian tradisional mengalami kerugian besar. Yang kedua, ada migrasi dan konflik sosial. Kerusakan lingkungan yang dapat memicu migrasi paksa dan konflik antar kelompok masyarakat, terutama jika sumber daya hutan terancam. Yang ketiga, ada kesehatan kesejahteraan. Deforestasi mengurangi akses masyarakat terhadap pengobatan tradisional dan meningkatkan risiko penyakit akibat kerusakan hutan. Lalu yang terakhir ada keseimbangan ekosistem. Hilangnya hutan menyebabkan ketidakseimbangan ekosistem yang dapat mempengaruhi rantai makanan dan keseimbangan ekosistem secara keseluruhan. Untuk mengatasi deforestasi, beberapa solusi yang dapat diterapkan. Lalu yang pertama, desentralisasi dan pemberdayaan masyarakat, melibatkan masyarakat lokal dalam pengelolaan hutan untuk menjaga kelestarian lingkungan dan hak-hak masyarakat adat. Lalu yang kedua, pengawasan dan penegakan hukum, menerapkan peraturan yang tegas dan transparan untuk mengatasi aktivitas ilegal seperti penerbangan liar dan konversi lahan tanpa izin. Lalu yang ketiga, pengegresasian bioekonomi menggunakan hasil hutan non-kayu seperti madu, hutan, dan tanaman, obat untuk memaksimalkan manfaat ekonomi dari hutan tanpa merusak ekosistem. Di sini saya mau menjelaskan tentang ekosistem yang terbagi menjadi 2 poin. Poin yang pertama yaitu pemulihan kawasan hutan berbasis ekosistem.
dengan cara melindungi kawasan sumber air di sekitar hutan dan menjaga fungsi hutan sebagai penyangga daerah aliran sungai untuk mencegah krisis air. Poin yang kedua, pengembangan program pemulihan hutan dengan cara menggunakan program seperti Amazon Fund di Brazil yang sukses menurunkan deforestasi hingga 83% dalam 1 dekade. Dengan menerapkan solusi-solusi ini diharapkan dapat menciptakan keberlanjutan dalam pengelolaan hutan dan menjaga keanekaragaman hayati di Indonesia. Deforestasi di Indonesia adalah masalah serius yang memerlukan perhatian dan tindakan segera. Dengan kehilangan lebih dari 24 juta hektar hutan dalam 2 dekade terakhir, Indonesia menghadapi tantangan besar dalam menjaga keseimbangan ekosistem dan keanekaragaman hayati. Upaya untuk mengatasi deforestasi melibatkan pencegahan alih fungsi lahan, perlindungan hutan, dan peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga lingkungan. Jika tidak ditangani dengan serius, deforestasi dapat berdampak negatif pada kesejahteraan manusia dan keberlanjutan planet ini.